klik lagi. Jadi inisialisasi itu mengisi array dengan satu nilai permulaan dilakukan pada saat deklarasi variabel. Jadi contohnya seperti tadi unsigned integer, ini berarti tipenya integer, namanya array dengan elemennya 4, diisi dengan data array 0, 2 sampai 8 sini. Ini seperti itu. Terus bagaimana untuk mengaksesnya? Gampang. Jadi kita udah tahu bahwa contoh di sini ada array yang ke satu nilainya 100, seperti itu aja kan. Yang penting tadi kan ada 5, beberapa pun kita tinggal elemennya itu aja seperti itu. Terus contoh di sini X dengan array kedua, maka nanti kalau X itu akan diisi oleh data yang ada di arrayku yang dengan elemen 2 ya. Terus ini juga sama, Y itu dengan arrayku dengan tergantung X-nya tadi, misalnya X-nya berapa, itu ya. Itu untuk mengaksesnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika kita mengakses suatu array, indeks elemen array tidak diakses, tidak boleh melebihi indeks array. Contoh, kalau kita deklarasikan di sini tarik misalnya ada 10, maka penulisan elemen jangan lupa tidak boleh menggunakan 1 sampai 10, tapi 0, nulis start kan dari 0 ya. 0 sampai 9, berarti kalau ada 10 berarti 0 sampai 9, kalau misalnya ada 15, 0 sampai 14, seperti itu. Jadi akan berkurang. Di sini contoh tarik dengan elemen 8 dengan 1, ini mengaksesnya yang benar. Tarik 9 dengan tarik 2 boleh seperti ini, juga benar. Nah, yang nggak boleh seperti ini. Karena di sini kenapa tarik 10? Karena tadi tarik di sini hanya 10, elemennya 0 sampai 9, sedangkan kita mengakses tarik yang elemennya ke 10, jadi tidak ada, maka di sini akan salah. Jadi intinya itu untuk array ini. Terus elemen array hanya bisa diakses secara individual, jadi tidak bisa dibaca secara bersamaan kecuali pada saat inisialisasi. Jadi maksudnya di sini integer array 15 deklarasi array, terus array diisi dengan ini bisa langsung seperti ini. Jadi diisikan, nanti akan diisikan sesuai dengan urutannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Array 4 dengan array 2, ini contoh yang benar juga. Array 0 atau array 4 ini contoh yang benar. Nah, yang salah ini adalah array 1, array 2, di sini elemennya kan sangat. Maksudnya di sini misalnya saya mengkopikan array 1 semuanya ada 4, dan ada yang berapa? Di sini dengan array 2 ada 5 ya, sama. Ini nggak bisa. Jadi ini maksudnya kopikan semua data ini ke array 2. Jadi harus dilakukan satu-satu. Intinya itu yang benar. Terus array itu kan nanti bisa diisi oleh data atau oleh huruf atau string. Gitu. Contoh di sini juga jika jumlah deklarasi yang lebih banyak, maka intinya seperti ini. Jadi Anda deklarasikan karakter, misalnya kata 15 dengan diisi dengan kata Muhammad misalnya, yang terdiri dari M, O, ya seperti ini. Nah, kita udah deklarasikan kan 15, tapi hanya diisi, berarti kan hanya diisi 7 atau 8 aja. Jadi sisanya itu akan diisi oleh 0. Nah, masalahnya ini kalau kamu misalnya nanti deklarasikan, jadi intinya tadi dengan deklarasi kata 15 ini akan menyiapkan alamat atau coupling di memori RAM dengan 15 alamat. Ya. Nah, kalau diisi hanya sebagiannya, maka yang sisanya ini tidak bisa digunakan lagi oleh program apapun gitu kan. Jadi intinya nanti kalau Anda mau deklarasikan array, jangan ya, kalau saya coba misalnya 100, ternyata yang dipakai
10 itu, nah berarti yang 90 itu otomatis nggak bisa dipakai lagi. Jadi tidak bisa dipakai oleh program yang lain manapun. Soalnya itu udah dikopikan untuk nama array tersebut. Itu intinya ya. Jangan diperhatikan. Nah yang kosong ini nanti akan diisi oleh 0, 0, 0 itu atau 0. Itu yang penting kan. Yang biasanya kan kalau kita bikin program juga nama itu Anda pertimbangkan berapa kapasitas array yang saya untuk ngisi nama akan seperti ini. Kalau nama di Indonesia mungkin atau nama di luar juga rata-rata berapa sampai karakter yang diperlukan, misalnya 32 karakter. Nah kalau misalnya ada yang lebih panjang ya otomatis harus disingkat, intinya itu ya. Jadi intinya yang harus deklarasikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang tidak terisi ini akan dikaplingkan oleh program dan tidak bisa dipakai oleh program yang lain. Intinya itu. Nah, ada permasalahan di sini. Jadi Anda tadi mengcopy, bagaimana mengkopikan satu array ke array yang lain. Jadi misalnya di A ke B dengan isinya seperti ini, maka akan dilakukan, kemarin kita sudah belajar looping, yaitu dilakukan dengan looping. Atau mungkin bisa dilakukan secara manual juga boleh ya, seperti ini. Jadi A0 sama B0, A1 sama B1, kan. Cuma kalau misalnya nanti Anda arraynya banyak, itu yang jadi repot itu kan. Kalau cuma 5 mungkin masih mungkin ya. Tapi kalau banyak seperti ini, di sini silakan pakai looping, jadi seperti ini nanti. Guysman dari suatu array ke array lain, gunakan saja loop for. Jadi for i to 5, i lebih kecil dari 5, i plus, maka Anda tinggal tuliskan AI sedangkan BI gitu. Ini contohnya. Jadi inisialisasi array, integer n 10 diisi dengan data ini, cout elemen, set wide 13. Jadi untuk ini silakan dikopikan seperti ini. Oke. Bisa. Jadi nanti akan diisikan oleh elemen 0 dengan 32, ini akan dibaca seperti itu sesuai dengan ininya. Oke. Ini untuk membaca, bukan copy. Ada yang menanyakan dulu ini contoh, jadi silakan bisa dicoba. Set wide 13 ini adalah Anda ada spasi 13 ya, mungkin belum pernah coba ya. Ada yang menanyakan dulu? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Nah, ada tentang vektor, bagaimana cara melakukan suatu operasi vektor pada suatu program. Ya, jadi contoh di sini ada vektor 135, terus B ini perlu dijumlahkan, terus kalau dikurangkan bagaimana, kalau dikalikan seperti apa. Ya, intinya sama juga, nanti Anda baca satu-satu, terus tinggal dijumlahkan, dikalikan atau dikurangkan. Jadi silakan penggunaan for pakai ya. Jadi ini menjumlahkan for J sama dengan 0 sampai J lebih kecil dari 5, J plus, maka ini akan menjumlahkan array kedua buah. Intinya vektor itu kan akan diisi oleh array, menjumlahkan setiap elemen. Terus juga di sini untuk mencari nanti searching atau sorting itu juga nanti intinya kan yang dicek adalah array dengan array biasanya. Jadi mencari nilai maksimal dan minimal dari suatu bilangan array, silakan menggunakan ini. Jadi ketahui suatu array punya integer dengan 8 buah elemen diisi dengan ini, maka kita akan mencari nilai maksimalnya berapa. Ini adalah algoritmanya. Input array P, output min, pertambahan. Jadi nanti dibandingkan setiap ini nanti ada temporary
sepertinya. Jadi bisa dicoba nanti program. Kalau nggak salah saya ada sini ya, nanti saya cek. Contoh 2 juga ini mengurutkan sorting itu sama, kita menggunakan array. Jadi proses tadi searching itu mencari yang nilai maksimal, kalau sorting nanti biasanya akan mengurutkan 3, 5 hasilnya seperti itu. Itu nanti ada metode-metodenya nanti akan begini. Jadi untuk ada ya tentang string juga seperti merupakan array juga ya, yang elemennya terdiri dari karakter. Sedangkan kalau tadi kan yang kita bahas adalah yang bertipe angka atau numerik. Untuk string otomatis nanti akan diakhiri dengan tanda nol akhir dari stringnya itu. Kita lihat suatu string dikasihkan dan diinisialisasikan dengan karakter, tipe karakter teks ada 8 dengan itunya progress ya. Maka nanti karakter teks 8 isi dengan PROGDS dan nanti diakhiri juga dengan tanda dong. Di yang bawah juga sama intinya ya. Nah, biasanya untuk array ini atau apa karakter itu ada library-nya. Biasanya adanya di C-string atau C-string. Ada beberapa ini yang mungkin sering dipakai, terutama kalau Anda misalnya login string copy ini seperti ini, mengcopy data dari suatu string ke yang lain, itu udah ada fungsi-fungsinya yang bisa Anda ini kan. Terus ada string cat itu menyambung, jadi ada 2 kalau copy kan jelas ini adalah sebenarnya yang copy ini seperti ini Anda highlight dulu. Kalau ini hanya mempermudah aja ya, misalnya Anda copy paste di mana, nah itu intinya nanti yang berfungsi adalah string copy ini yang dilakukan, cuma caranya aja yang mudah. String cat itu menyambung suatu string dengan string yang lain, string length itu menentukan panjang suatu string, string compare ini yang membandingkan 2 buah string. Jadi kalau Anda bandingkan misalnya ya, contoh misalnya Anda login dengan username, terus nanti bandingkan misalnya username yang dimasukkan dengan yang ada di data, dibandingkan, terus juga dengan membandingkan passwordnya yang diketik, dan itu seperti string compare yang digunakan. Nanti dibandingkan satu persatu, itu intinya array-nya akan dibaca satu. Misalnya Anda masukkan username suatu nama, terus nanti passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4, maka kalau nanti satu akan dibandingkan dengan data yang ini adalah yang dilakukan di Anda melakukan login gitu kan, atau username password ya. Nah, lower atau upper ini adalah fungsinya untuk jadi kalau Anda posisi caps lock ya lagi on, itu kan berarti kalau yang tekan adalah huruf kapital. Untuk mempermudah, soalnya kalau kita yang makanya misalnya yang nggak tahu program, nggak tahu bahasa komputer, yang mungkin menggunakan ATM, Anda masukkan misalnya karakter huruf, ternyata hurufnya harus kecil jadi besar, maka di sini digunakan follower. Jadi meskipun masukannya kapital, nanti akan dikonversi dulu sehingga tidak masalah. Terus itu apa sama juga dikebalikannya, itu akan menjadi besar, yang kalau Anda masukkan huruf kecil menjadi huruf kapital. Ini bisa digunakan nanti untuk mempermudah tadi login. Itu untuk array yang satu dimensi ya. Array juga nanti ada multidimensi. Intinya ada 2 dimensi, misalnya sama juga konsepnya, cuma penempatannya yang sama urutannya yang mungkin yang berbeda ya. Jadi dalam matematik
dua array dimensi ini disebut dengan metrik dua dimensi ya. Aplikasi dari array dua dimensi seperti ini sama juga konsepnya. Kalau tadi hanya satu, kalau sebagai sini ada dua. Jadi ini menunjukkan dua itu jumlah baris dan tiganya adalah kolom. Jadi baris kolom dulu ya. Jangan lupa. Kadang-kadang kalau nanti Anda ditanyakan suka terbalik. Jadi baris kolom. Jadi ini menunjukkan baris kolom. Jadi nanti barisnya ada dua, kolomnya ada tiga. Ini terdiri dari matrik dua dimensi, berarti ada berapa elemen? 2, 3, dan 6 elemen. Nah, penggambarannya kalau digambarkan secara visual ya seperti ini gitu kan. Tapi kalau nanti di dalam memorinya penempatannya ya berurutan gitu kan. Nanti 00, 01, 02, 10, 11, dan 12. Jadi menempati 2 bait diperlukan untuk menyimpan datanya. Ini contoh yang visualisasi matrik dua ketiga ya. Jadi Anda kalau mau isi ke posisi ini ya Anda harus tahu bahwa ini adalah posisinya adalah 1, 2. Kalau di sini berarti 1. Itu yang nah, untuk inisialisasi juga nanti kalau Anda mau dikasihkan di awal dan diisi sekaligus dengan data, maka sama seperti tadi, unsigned integer, itunya matrix namanya 2, 3 akan diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi urutannya 1, saya ini jadi 00, 01, jadi tetap jangan lupa ya, mau jadi 0 sampai 1 berarti 0, barisnya 0 sampai 1, kolomnya 0 sampai 2. Urutannya nanti 00, 01, 02. Jadi baris dulu baru naik ke kolom gitu kan. Jadi baris habisin, setelah itu baris lagi yang kedua. Dan 00, 01, 02 sesuai urutannya ini. Jadi yang ini di atas, yang di baris 2, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Dan nanti kalau Anda bisa ditanya harus bisa membayangkan posisinya ada di mana yang ini. Yang 4 berarti ada di 10 ya. Itu yang dua dimensi ya. Jadi penempatannya ilustrasinya seperti ini, tapi penempatannya tetap urutan. Kan nggak masalah, yang penting tadi ada nama-namanya ini. Nah, yang untuk 3 dimensi juga ada sama kalasinya AR3D 223, maka ini akan terdiri dari ada 2 buah array. Kalau diilustrasikan dengan terdiri dari 2 buah array 2 atau 3 gitu kan. Berarti ada 6 tadi, 6 tambah kali 2 berarti ada 12 elemen ya. Dan nanti urutannya sama. Yang ini array yang pertama, array yang kedua. Terus baris yang pertama, baris yang kedua untuk array yang pertama. Baris pertama untuk array yang kedua dan baris yang kedua. Dan ini adalah kolom-kolomnya. Seperti itu. Jadi karena harus bisa ini urutannya seperti ini kan, 0001, 002, 010, 011, 012, baru 100, 1, dia akan diulang. Jadi kalau diinikannya nanti ada 2 buah array ya, yang tadi ini. Jadi ada 2 buah seperti ini, yang satu yang array pertama 0, elemen 0, dan satu lagi yang kedua. Itu adalah untuk 3 dimensi. Yang biasanya sampai 3 dimensi, yang 4 jarang kita ketemukan. Ada yang tanyakan dulu. Contoh sini untuk menjumlahkan 3 dimensi sama juga buat program untuk menghitung matrik penjumlahan dari matrik 3 dimensi A dengan B ya. Nah, algoritma sama konsepnya, intinya tadi
kan misalnya CAB ya, Anda harus tinggal jumlahkan aja. C00 berarti terdiri dari dengan 0 A00 dengan B00, C01 A01 dengan B01 dan seterusnya sampai tadi terakhir berapa? Yang ini 012 dengan 112 itu bisa. Di sini ada, ini ada penjumlahannya apa algoritmanya seperti ini. Jadi C tinggal di ini aja. Jadi di sini ada looping dalam looping ya. Kemarin aplikasinya seperti ini. Looping dalam looping bisa digunakan. Perkalian juga sama. Nanti bisa dicoba juga. Ini konsepnya kan seperti ini. Ini hanya di sini kalikan ya. Ini tadi yang mencetak nilai array. Ini bisa dicoba juga. Sebentar saya cek itunya. Contoh-contoh arraynya ya. Sambil nunggu setelah ada yang bertanya silahkan. Jadi aplikasi array ini banyak aplikasinya dalam pemrograman, terutama tadi itu untuk penyimpan data-data yang lebih ini array ke-1 kita lihat cek. Ini adalah hari ke-7 MT, Monday, Tuesday, Wednesday sampai Saturday. Kita coba seperti apa. Jadi ini bayar lagi. Ini kalau Anda masukkan 13 maka di Rabu gitu kan, seperti itu. Nanti akan membaca sesuai ini. Elemennya 0 sampai 7. Nah, kalau misalnya tadi saya coba seperti apa hasilnya? Elemennya melebihi 8 misalnya. Apa hasilnya? Nah, harinya kan sini sebetulnya belum programnya, jadi tidak akan diisi. Cuma ini hanya mencetak hari, tidak ada itunya. Kalau melebihinya. Yang lainnya contoh yang itu array satu array apa nih? Tahu jalan coba. Oh banyak error. Jangan gitu lah. Ini yang tadi sebentar saya cek. Cuma satu array yang jalannya. Ya mungkin nanti Anda coba sendiri aja. Jadi arraynya harus perbaiki dulu. Berapa banyak tadi array? Kita sini enggak array. Oh ini array 2 dimensi ada. Jadi yang penjumlahan
seperti ini, dua buah matrik dua dimensi, first matrix, second matrix, itu kan 10 kali 10, result hasilnya adalah 10 juga kan. Contoh penjumlahan dua buah matrik dua dimensi, out jumlah row, in row input, terus nanti dijumlahkan. Ini harus dimasukkan dulu itunya, kalau salah. Kita coba aja dulu compile. Ada error yang ini kita masukkan dulu arraynya kan, berarti harus 4, jumlah row-nya 4, kolomnya 3 kan, matriknya belas ya. Ini ketiga, terus dalam matrik kedua misalnya itu betul. Oke. Diperhatikan 5, ini berarti yang pertama ditambah dengan 23, 28, benar kan? 6 tambah 8, 6 tambah 8, 14, 7 ditambah 5, 12, nah ini 7, yang 4 itu 3 atau dianggapnya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 sama, jadi yang 5 ini, jadi ini kosong kan, jadi ini aja, jadi tetap sama, 3 tambah 5, 8, dan yang lain terakhirnya 11 tambah 8, 19. Jadi itu contoh penggunaan array ya, untuk menjumlahkan dua buah matrik yang variabel matriknya bisa dimasukkan. Ada yang silakan. Yang lainnya itu ada apa lagi? Itu yang dua dimensi, array dengan string. Nah, ini array untuk mendapatkan nilai maksimal tadi. Jadi ini menentukan array yang nilainya paling besar kan, atau biggest atau largest. Kita coba aja compare dulu. Error. Ini masukkan dulu ini data-datanya, misalnya 7 atas lihat ke sini kan, kita masukkan ada 5 elemen, 7, 15, 4, 7, sama 8, yang terbesar ada 15. Nanti Anda silakan pakai ini dan dibandingkan di color yang jadi kita anggap asumsi dulu yang pertama 7 itu yang paling tinggi gitu ya. Nah, bandingkan dengan yang data yang berikutnya, kalau misalnya data yang berikutnya lebih besar maka largest diganti, tapi kalau lebih kecil maka largest ini tadi di sini yang pertama tadi, sampai nanti semua dibandingkan baru kita dapatkan bahwa 15 nilai yang terbesar. Itu adalah aplikasi untuk yang menjumlahkan atau mencari nilai yang maksimal. Jadi contoh itu ada. Yang ini
menjumlahkan dan merata-ratakan juga array. Yang ini adalah ini 7, 5, 6, 12, 35 dan 27. Nah, kita coba jumlahkan dan rata-ratakan. Ini merata-ratakan adalah sini sum tambah number di setiap itu dibaca dijumlahkan. Baru nanti di akhir jumlahnya dibagi dengan jumlah elemennya ya. Artinya itu. Atau langsung jalan ini. Nomornya ada 7, 5, 6, 12, 35 dan 27. Jumlahnya adalah 92 dan rata-ratanya tadi 92 dibagi dengan 5 dibagi dengan 6 ini adalah 15,33. Adalah untuk jadi itu ini. Karena apa dengan string contoh nah kayak ini sorting juga aplikasi array kayak lihat nah, algoritmanya ada beberapa sort namanya. Ada data 8 1 misalnya 5 kan 15 5 kan 4 1 ya ada 8. Ini prosesnya jadi menggunakan array juga. Jadi yang ini data dari 10 nanti akan diurutannya kan dari 5 8 aslinya terus diurut cari yang terkecil dulu, kalau ada yang terkecil disimpan, berikutnya sisanya di itu lagi bandingkan lagi seperti yang 5 berikutnya. Belum muncul, baru yang ketik ini 3 muncul di sini, ada 3 4 muncul 5 8 9 dan terakhir adalah yang di bawah ini 1 3 4 5 8 9 15 21. Jadi ini adalah contoh aplikasi array untuk sorting. Ya, sortingnya di sini sorting angka, sorting karakternya sorting bisa. Jadi ini kan bisa, jadi kalau Anda di Explorer kan mau sorting menurut apa itu intinya tadi dibandingkan terus semuanya dibandingkan data itu, terus kalau ini baru nanti hasilnya dimunculkan. Oke, itu saya kira untuk awal silakan dicoba aja, kalau perlu nanti saya banyak sih contoh-contohnya, silakan di aset cari aja di ini di web ya. Yang slide ini juga nanti kalau perlu saya kirim. Oke, ada yang ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Tidak ada. Yang lainnya? Dari saya cukup, Pak. Oke, saya kira intinya itulah. Mungkin karena Anda kemarin nggak praktikum ya, terusnya kan kemarin, jadi mungkin nanti dengan Paradan juga akan belajar tentang array. Tapi banyak sekali informasi ini di web, bisa cari tentang array aja, array dengan C atau C++.
Ya, saya kira tugasnya mungkin itu aja lah. Saya nggak akan harus mengumpulkan, pelajari sendiri. Soalnya nanti kan tugasnya udah jelas ada di praktikum. Pak, PPT-nya ada di e-learning gitu, Pak? Nanti saya kirim aja, saya cek lagi. Kalau salah harus dicek lagi, ya udah saya kirim lagi aja di grup ya PPT-nya. Mungkin tadi dengan contoh-contoh, sebagian contoh-contoh program yang lebih kompleks ya. Oke, Pak. Oke, kalau gitu kita foto dulu, saya stop dulu presentasinya. Silakan di-on-kan, bisa di-on-kan. Oke, saya ambil dulu 1, 2, 3. Kelas A ini gimana? Pada sehat semua? Dengar-dengar banyak yang sakit juga ya kena. Beberapa masih ada yang sakit. Ada. Positif, ada yang sakit, Pak. Oh iya. Saya juga ini lagi nggak enak badan, Pak. Ya intinya sih cepat aja diobatin. Saya kira nggak terlalu ini ya, kalau jangan sampai di inilah, cepat aja makan obat apapun juga supaya jangan terlalu ini. Terus juga ya, tetap aja jaga prokes ya. Kan kalau banyak yang sakit juga repot juga, nanti nggak bisa offline lagi, offline-nya dimundurin lagi. Baik Pak, terima kasih. Bapak juga semoga sehat. Amin. Yang mudah-mudahan ini bisa langsung jadi, kalau endemi kan kita udah harus siap apapun yang terjadi ya. Jadi kita kayak di luar kan udah masker dicabut, tapi kita harus siap. Yang pentingnya kita udah vaksin lah. Nah, benar, Pak. Benar pisan, Pak. Iya kan di luar negeri kan udah dicabut. Yang nongkrong sepak bola kan lihat udah bebas. Tapi kita aja masih perlu. Oh, negara lain mah. Pokoknya yang nonton kan udah kayak dulu aja kembali. Negara lain mah udah mau perang, ini mah masih ngurusin vaksin ya, Pak. Ya mudah-mudahan. Bilang mau perang. Oh, tahu lah sekarang. Ngurusin minyak Gilang mau juga ikut mungkin. perang, Gilang. Ya, Enggak, kenapa heran? Negara lain mah udah ini nggak mikirin vaksin atau apa COVID. iya. Atau Kita ada unsur divaksin politik lagi. mungkin. Yang kalah. Perang kan Pe sama Amerika. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk latihannya silakan offline aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak. Amin, semuanya sehat juga ya. Yang sakit cepat sembuh juga.